Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan itu selalu berputar. Orang banyak mengatakan bahwa kehidupan itu adalah ibarat roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di bawah, kadang di atas, dan itu terus berlanjut karena kehidupan adalah sebuah perubahan. Karena hidup adalah berubah, maka kadang kita tidak mengerti apakah 5 tahun akan datang kita masih hidup atau tidak. Karena kehidupan itu berubah, apakah 5 tahun akan datang kita akan menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin, yang sebab-sebabnya kadang kita tidak tahu. Ada sebab yang menjadikan Allah menakdirkan kita menentukan kehidupan kita ini karena sebab-sebab yang kita rancang, atau karena sesuatu yang tidak kita rancang sebelumnya. Ada pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan kita pada posisi di bawah, pada posisi di atas, atau kita menjadi orang kaya atau kita menjadi orang miskin. Kita menjadi orang miskin, kita menjadi orang kaya misalnya karena perencanaan yang kita lakukan, usaha matang yang kita lakukan, lalu Allah mentakdirkannya. Atau pada sisi yang lain, ada kehidupan kita berubah karena sebab-sebab orang lain. Orang lain menjadikan diri kita atau membuat diri kita itu menjadi miskin karena ekonomi kita menjadi buntu, ekonomi kita menjadi tidak berkembang karena ada reka daya, ada usaha dari orang lain yang menghambat perkembangan ekonomi kita. Karena itulah, maka kehidupan itu berputar kadang di atas, kadang di bawah. Wahai sahabatku, untuk membuat diri kita ini bijaksana, mari kita dengarkan Alkisah berikut. Diceritakan ada keluarga, suaminya adalah orang yang sangat bakhil, sangat kikir alias pelit, tapi sang istri adalah orang yang dermawan. Keluarga ini yang suaminya adalah orang yang pelit, dia kikir, dia juga bakhil, tetapi sang istri adalah yang sangat dermawan. Keluarga ini memiliki kehidupan yang lumayan baik, ekonominya bagus, kekayaannya lumayan dibanding teman-temannya yang lain. Artinya dia memiliki kelebihan harta. Suatu saat sang suami mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, tolong belikan ayam supaya kita bisa masak ayam yang enak. Kita menggoreng ayam gitu supaya enak gitu. Kehidupan kita menikmati makanan kita." Ketika dia sedang menikmati ayam goreng itu, maka datanglah seorang pengemis. Seorang pengemis itu datang, lalu dia meminta sebagian dari apa yang kita makan. Sang istri berkeinginan untuk memberinya. Sang memberi kepada orang miskin itu, tetapi sang suami tidak mau memberikannya. Sang suami bahkan membentak istrinya karena istrinya telah memberikan sebagian dari apa yang dia miliki, ayam goreng yang dia miliki. Sang istri barangkali tahu bahwa sedekah itu bisa menjauhkan dari mara bahaya, bahwa sedekah itu akan bisa menjadi benteng terhadap api neraka, bahwa sedekah itu bisa menyelamatkan orang barangkali ketika seseorang itu mau binasa, mau bahaya. Allah melalui Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sedekah itu bisa menolak bala, menolak bencana. Karena itulah maka sedekah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena sedekah itu adalah bagian dari kesadaran diri kita bahwa harta yang kita punya sesungguhnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Allah kadangkala ingin memberi kepada orang lain tetapi melalui diri kita, ingin memberi rizki kepada orang miskin tetapi melalui diri kita ini. Kehidupan sang suami yang begitu kikir, pelit dan juga bakhil membuat hati sang istri tidak nyaman hidup bersamanya. Karena itulah maka sang istri berkeinginan untuk bercerai, lalu keduanya pun bercerai. Setelah 1 tahun berlalu, sang istri itu mendapatkan suami yang alhamdulillah hasil dari orang baik, hasil dari jiwa yang baik, hasil dari jiwa yang solehah. Dia pun menemukan seorang suami yang kaya sekaligus juga solih, dermawan, tidak sebagaimana suami yang pertama. Begitulah wahai sahabatku, bahwa orang baik akan mendapatkan orang baik pula. Orang yang tidak baik juga biasanya akan mendapatkan orang yang tidak baik juga. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan pendamping hidup yang baik, maka kita harus menjadi orang yang baik. Kalau kita ingin
mendapatkan pendamping yang solih, seorang wanita misalnya, maka seorang wanita itu harus menjadi wanita yang solihah. Demikian pula seorang laki-laki yang menginginkan wanita yang solihah, maka laki-laki itu juga harus berusaha untuk menjadi orang yang solih supaya dia matching, ibarat tutup dengan botolnya itu matching. Solih bertemu dengan solihah, orang baik bertemu dengan orang yang baik. Sang istri yang telah bercerai itu mendapatkan pasangan suami baru yang lebih solih, lebih dermawan. Suatu saat sama dengan pengalaman suami sebelumnya, sang suami sebelumnya itu meminta untuk dibelikan ayam dan digoreng. Pada saat mereka sedang makan, 1 tahun kemudian tadi, wahai sahabatku, dengan suami yang baru tadi, wahai sahabatku, suatu saat keduanya makan. Dan di tengah makan itu, maka dia mendengar suara ketukan pintu dari luar rumah. Maka sang istri itu melihat, dan ketika melihat, maka sang suami mengatakan, ternyata dia pengemis. Maka sang suami mengatakan, berikan sebaik apa yang kita punya. Maka beri dia jangan hanya sedikit, tapi yang membuat dirinya kenyang. Dengan ikan yang kita punya, dengan daging ayam yang kita punya, dengan ayam goreng yang kita punya. Akhirnya sang suami memerintahkan kepada istrinya, dan istrinya pun membungkuskan makanan dan juga sebagian dari uang yang dia punya. Lalu kemudian diberikan kepada sang pengemis. Ketika sang istri mendatangi pengemis itu dan memberikan, lalu sang pengemis itu menatapkan wajahnya kepada sang pemberi, sang perempuan itu, maka perempuan itu menjadi sadar dan terkejut karena sang pengemis itu adalah mantan suaminya dahulu yang kikir tadi itu. Lalu dia bertanya, kok kamu gitu, kok kamu yang meminta, ada apa masalah, ada masalahnya apa? Apa ada masalah keuangan, ada masalah ekonomi dan lain sebagainya? Lalu sang pengemis yang mantan suaminya itu mengatakan, Allah telah menghilangkan harta yang aku punya, Allah telah memiskinkan saya, usaha yang saya bangun sekarang bangkrut, karena itulah saya menjadi seorang pengemis. Karena saya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang saya punya. Setelah itu langsung dia pergi karena merasa malu terhadap mantan istrinya yang sangat dermawan dan menjadi orang kaya juga. Artinya, wahai sahabatku, bahwa keadaan ekonomi yang dimiliki oleh mantan suami dan sekarang suaminya menjadi seorang pengemis itu menunjukkan kepada kita bahwa dia termasuk orang yang tidak bersyukur. Apa tanda bersyukur itu? Tanda bersyukur adalah pertama, kalau dia memiliki harta kekayaan, maka harta kekayaan itu sebenarnya tidak hanya untuk dinikmati oleh dirinya, tetapi harta kekayaan itu juga harus dinikmati oleh orang lain melalui tangan-tangan dirinya. Jadi ada orang lain yang membutuhkan uang dari kita, Allah memberikannya melalui diri kita. Jadi kita ini ibaratnya adalah suatu terminal. Kita ini menjadi tempat ampiran dari uang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang lain. Sejatinya, wahai sahabatku, kita ini sebenarnya tidak memiliki benar-benar uang yang kita punya. Kenapa demikian? Buktinya adalah ketika kita mendapatkan uang 100.000 misalnya, maka uang 100.000 yang datang kepada kita itu kita belikan sesuatu, maka uang itu akan berpindah tangan. Demikian pula uang yang telah berpindah tangan kepada orang lain itu nanti dibelikan kepada orang lain, dibelikan sesuatu kepada orang lain lagi, akan berpindah tangan lagi. Berapa kali uang yang pindah dari satu orang kepada orang lain, dan tidak pernah uang itu kita simpan terus menerus, tidak pernah, karena uang itu selalu berpindah dari tangan yang satu kepada tangan yang lain. Mensyukuri harta yang kita punya adalah dengan cara menggunakan harta itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diberikan tuntunannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya untuk kita bagikan kepada fakir miskin, untuk orang yang berhak, untuk kita sedekahkan, untuk kita wakafkan dan lain sebagainya. Mensyukuri uang yang kita punya itu ditandai dengan rasa bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bagian dari nikmat, tapi pada sisi yang lain nikmat itu pun harus kita bagi kepada orang lain. Bersyukur kepada apa yang kita terima itu kita tanamkan di dalam hati, namanya syukur dengan hati, bil qalbi, meyakini bahwa apa yang kita terima adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mensyukurinya dengan lisan, bil lisan,
dengan mengatakan alhamdulillah, dan kita katakan kepada orang lain, kepada istri, kepada suami, kepada anak, bahwa apa yang kita terima itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga syukur bil arkan, dengan anggota tubuh kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergerak, kita gerakkan tubuh kita ini untuk membaca Al-Quran, lisan kita gerakkan tangan kita ini untuk bersedekah, kita gerakkan kaki kita ini untuk mengajar, kita gerakkan kaki kita ini untuk menuju ke masjid dan musola untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya orang itu kalau dia bersyukur. Dengan bersyukur hati menjadi bahagia. Kalau kemudian uang itu hilang, kalau kemudian kita menjadi miskin, kalau kita menjadi orang kaya, tidak akan berefek apapun kepada hati kita ini. Hati tetap bahagia. Bersyukur bisa menyebabkan hati kita bahagia. Hati-hati, dunia bisa terbalik. Kenapa demikian? Karena kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Karena itu, ketika di atas bersyukurlah, ketika di bawah bersyukurlah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.